Hai, balik lagi di Borneo Bercerita, podcastnya Gojek Kalimantan. Bukan Borneo Bercerita namanya kalau misalnya kita nggak ngadain kopdar buat merchant partner, mitra Gojek, dan tentunya seluruh Gojek user yang ada di Kalimantan. Dan kita juga nggak cuman nge-share kopdar aja di sini, biasanya kita juga sharing tentang cerita-cerita inspiratif, info terupdate di Gojek Kalimantan, dan tentunya juga social impact. Dan sekarang spesial banget bakal ngulik bareng-bareng sama teman-teman cerita inspiratif dari salah satu leader kita di East Indonesia. Ada Bapak Yura Natanegara selaku Strategic Region Head of East Indonesia. Halo Pak Yura, apa kabar? Halo, baik, alhamdulillah. Iya, kita culik dulu, waktunya ini udah mau pulang, tapi kita culik dulu ke sini buat podcast bareng, kita kulik cerita inspiratifnya. Dan spesial juga di sini ada Regional Operation Head kita di East Indonesia, Bapak Denny Setiawan. Apa kabar Bapak Denny? Oke, langsung aja kalau gitu kita tanya-tanya sama kedua tokoh inspiratif kita di Gojek East Indonesia. Ayo. Oke. Dari Pak Yura dulu deh, boleh dong diceritain backgroundnya gimana sih bisa sampai di Gojek Kalimantan ini, di Gojek Indonesia ya? Ceritanya pendek aja ya. Jadi saya kuliah memang lama bukan hanya kuliah ya, tinggal saya lama di Amerika 20 tahun kurang lebih. Wow. One day saya berpikir kok kayak kontribusi saya terhadap Indonesia itu hampir nggak ada ya. Karena meskipun saya lahir tinggal di sana, tapi saya tetap merah putih gitu. Saya tetap orang Indonesia. Jadi saya memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Sayangnya pada saat itu kesempatannya hanya di perusahaan-perusahaan multinasional ya. Jadi belum pernah di perusahaan Indonesia. Sehingga akhirnya dapatlah kesempatan saya bisa bergabung dengan Gojek, dan dengan sangat cepat dan dengan sangat senang hati saya bergabung 3 tahun yang lalu. Oh, keren banget. Tapi lahir di Amerika bisa bahasa Indonesia jelas banget ya? Harus dong, di rumah dibiasain. Di rumah dibiasain bahasa Indonesia, ya, oke. Pak Denny sendiri nih gimana nih backgroundnya bisa sampai di Gojek Indonesia? Ya, kalau misalnya Bang Yura dari pernah tinggalnya di Amerika, kalau saya hanya di LA, Lenteng Agung. Ya, saya sih lahir di sini gitu ya. Saya lahir di Indonesia dan kebetulan memang saya suka operation gitu ya. Saya suka operation dan selama ini mungkin juga mirip dengan tadi Pak Yura gitu ya, di mana perusahaan-perusahaan lama yang saya geluti bareng-bareng itu adalah sebenarnya lebih ke multinational company gitu ya. Jadi lebih ke multinational company dan saya juga berpikir bahwa kapan lagi nih saya punya kesempatan buat berbagi bersama untuk perusahaan lokal gitu kan, untuk merah putih gitu kan. Dan jadi ketika Gojek ada tawaran 2 tahun lalu, ya it's easy for me to decide sih. Wow, keren banget. Tapi ini nyambung banget sama pertanyaan yang kedua. Kayak why Gojek di samping national company yang lain gitu. Bang Denny? Oh, saya dulu? Oke. Ya, sebenarnya why Gojek gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngeliatin dari banyak perusahaan yang ada di Indonesia gitu ya, kalau saya cukup admire dengan Gojek karena Gojek ini salah satu perusahaan di Indonesia yang peduli dengan social gitu ya. Jadi ada social entrepreneurship juga, atau social impact gitu kan. Dan saya juga melihat bahwa Gojek ini memiliki jutaan mitra gitu kan, ratusan ribu merchant, dan juga ya puluhan juta atau even ratusan juta consumer gitu kan. Nah, dengan ya saya dedikasikan diri di sini ya hopefully saya bisa bantu banyak dari sisi ya kalaupun misalnya nggak banyak ya mungkin sedikit dulu gitu ya ke teman-teman mitra, teman-teman merchant, dan juga troops dan community yang ada sih. Gitu. Siap, giving social impact sama orang-orang di sekitar ya. Ya. Exactly. Yeah. Kalau Mas Yura sendiri, why Gojek? Nggak beda jauh sama Bang Denny. Kayaknya kita emang sehati sih. Dan sekarang udah satu tim di East Indonesia ya, cocok banget, sehati banget. Betul. I mean, kalau bisa dibayangkan ya, tahun 2021 Gojek itu kontribusikan sekitar 1,6 hampir 2% dari total pendapatan di Indonesia. Satu perusahaan menyumbangkan hampir 2%, which is luar biasa impact-nya. Dan 2% itu kontribusinya digunakan untuk menggerakkan roda ekonomi kembali, gitu kan. Terus dari semua kalangan bisa menikmati social impact seperti Bang Denny bilang, dan memajukan industri Indonesia, ya, UMKM dari segi transportasinya dan sebagainya. Jadi itulah kenapa alasan saya ada di Gojek Indonesia.
Setuju banget sih, Gojek bener-bener giving social impact sama masyarakat di seluruh Indonesia, nggak cuman kasih jawaban tentang kayak cari Gojek susah banget, tapi sekarang jadi segampang buka handphone doang buat cari Betul. ojek gitu Ya, ya. betul. Tapi juga ngebuka lapangan pekerjaan buat ratusan ribu bahkan jutaan orang di Indonesia gitu ya. Betul. Oke, so selama jadi leader di Gojek Indonesia, challenge terbesarnya apa sih? Or what's the challenge in the future you see in East Indonesia? Ini dua pertanyaan berarti ya. Oh yes, Apa you can kita pilih you can salah answer satu? one of them or Oke. both of them too. Kalau saya sih challenge terbesar bukan challenge ya, saya bilang memang ini part of the job adalah membangun sebuah tim yang bisa berkolaborasi dan beroperasi satu sama lainnya dengan baik gitu kan. Gojek ini kan perusahaannya cukup variatif ya dari orang-orang yang berada di dalamnya, dari segi umur, pendidikan, background dan sebagainya. Gimana cara menciptakan sebuah tim yang bisa bekerjasama dengan baik satu sama lainnya, dan memberikan hasil yang kita harapkan. Itu menurut saya salah satu challenge terbesar bagi saya sebagai seorang pekerja di Gojek. Cool. Kalau Mas Denny sendiri nih, challenge terbesarnya gimana? Mungkin lebih ke opportunity kali ya. Kalau misalnya saya lihat ya, ya nggak beda jauh dengan Bang Yura juga. Jadi sebenarnya opportunity kalau misalnya kita ngeliatin di Gojek sendiri ini, kita kan benar-benar platform yang bisa mengcover semua jenis sosial Kebutuhan. ekonomi lah ya gitu kan, dari yang paling tinggi maupun yang ke paling rendah gitu kan, dan semua itu ada solusinya di sini. Nah, mungkin pertanyaannya adalah gimana caranya kita untuk mengembangkan bisnisnya lebih sustain gitu kan, dengan kita memiliki platform yang jauh lebih banyak orang-orang baik mitra, merchant maupun consumer bisa menggunakannya gitu kan. Nah, itu sebenarnya opportunity sih. Dan kalau misalnya dari sisi Gojeknya sendiri, saya juga setuju dengan Bang Yura bahwa untuk bisa meng-create itu ya memang kita harus mencetak leader-leader baru gitu kan, leader-leader baru yang supaya ketika kesempatan ini ada ya kita bisa menjawabnya dengan ya tantangan tersebut bisa dijawab dengan teman-teman, dengan tim yang ada pun juga gitu sih. Oke, jadi concernnya gimana caranya platform ini bisa menjamah lebih luas lagi, bahkan Betul. lebih deep lagi ke masyarakat gitu ya. Yap, betul. Oke, ngomong-ngomong soal menciptakan leader, Mas Denny leader yang seperti apa sih? Mungkin kalau saya boleh mengatakan saya lebih kayak lead by example kali ya. Jadi saya mencoba untuk meng-create leader baru dengan cara mementorkan mereka, memiliki waktu paling enggak at least gitu ya, at least ada one on one dengan key peoples gitu. Kemudian mencoba untuk meng-available-kan waktu untuk kalau misalnya katakanlah teman-teman juga memiliki pertanyaan apa yang perlu dibantu gitu kan ya, seperti itu sih. Dan pastinya saya nggak akan meminta teman-teman apa yang saya sendiri nggak akan mau lakukan sih gitu, karena ya saya believe bahwa di Gojek ini potensinya banyak, anak-anak mudanya banyak, dan saya percaya gitu loh, teman-teman tuh bisa berkembang jauh lebih hebat daripada saya gitu, karena saya sendiri sebenarnya belum apa-apa sih. Humble ya. Tapi berarti gini, Mas Denny itu mengenal satu persatu timnya untuk empowering themselves gitu ya. Ngelihat apa sih kendala mereka dan apa sih yang bisa di-empower dari diri mereka gitu, yang bisa dikembangkan lagi gitu ya. Begitu, plus juga kalau misalnya mereka punya katakanlah kerikil-kerikil gitu kan ya, ataupun blocker yang supaya mereka tidak bisa maju gitu kan ya, mungkin saya akan bantu untuk melepaskan blocker-blocker itu gitu. Oke, you're very helpful. Kalau Mas Yura sendiri, Mas Yura Nata Negara, seorang leader yang seperti apa sih? Kalau saya boleh bilang saya leader yang adaptif dan situasional ya. Adaptif itu saya mencoba untuk customize, custom tailor approach saya, tergantung dari orangnya, tergantung dari situasinya seperti apa. Karena menurut saya nggak ada teori leadership atau tipologi leadership yang bisa applicable di semua situasi. Jadi cara saya ngobrol dengan Bang Denny, cara ngobrol saya dengan Bang Akwin dan kawan-kawan lain pasti akan sangat berbeda tergantung dari orang yang saya lead itu seperti apa.
Jadi lebih ke apa ya, kata orang itu kalau misalnya kita mau merubah suatu kebiasaan, kita harus ada di kebiasaan itu dulu. Jadi Mas Yura berusaha untuk adaptif dulu di kebiasaan-kebiasaan yang ada di timnya, and then Betul. mungkin kalau melihat sesuatu yang bisa diubah menjadi lebih baik bakal diubah nih gitu ya. Ya, betul sekali. Monik sendiri juga dengar sih dari beberapa timnya Mas Yura yang udah lama nih bareng Mas Yura, katanya Mas Yura itu suka memberi challenge gitu ke timnya. Pendengar yang baik, tapi after listening you give the challenge to them. Bener nggak tuh? Betul sekali. Oke, sekarang kita bahas soal mitra. Pernah punya kesan atau mungkin cerita yang menyentuh nih dari mitra atau merchant yang ada di East Indonesia atau Kalimantan nggak sih? Coba dulu. Mas Yura boleh deh. Kalau saya sih beberapa bulan yang lalu ya, mungkin di awal pandemi saya ingat sekali ada mitra di Banjarmasin. Saking mitra tersebut, beliau tersebut itu peduli dengan ekosistemnya, dengan rekan kerjanya, beliau menyumbangkan, dan komunitasnya kalau nggak salah ya, menyumbangkan ambulans untuk bisa dipakai oleh customer maupun oleh driver yang mengalami kecelakaan. Jadi bagi saya itu sebuah bentuk pengabdian dan kesetiaan yang sangat luar biasa, karena kan ambulans kan nggak murah ya, Bener. nggak murah. Jadi itu buat saya sangat inspiratif sekali. Yang menyediakan itu dari mitra ya? Iya, dari mitra dan luar dari biasa. komunitas, betul. Kalau Mas Denny sendiri nih mungkin? Kalau saya mungkin saya juga baru ingat gitu ya. Jadi kalau yang di Kalimantan ada di Pontianak mungkin ya. Jadi beberapa waktu kemarin itu kita ada award gitu ya untuk mitra juara Gojek gitu kan ya. Dan ada mitra dari Pontianak gitu. Dia itu sangat helpful terhadap komunitas sekitarnya, di mana ketika pandemi itu terjadi dia bantu untuk mengisi tabung oksigen gitu kan, dan dia deliver ke tempat-tempat yang membutuhkan for free gitu kan, tanpa ada ekspektasi apapun. Sorry. Nah, dan karena itu ya sebenarnya mendapatkan banyak respons positif gitu loh, bukan cuma dari mitra doang, tapi juga dari komunitas dan juga dari consumer gitu kan ya, dari consumer di sana. Dan hal-hal ini ya yang membuat kita melihat bahwa ya memang ini memang value yang kita harus punya gitu kan. Dan mitra-mitra tersebut memang saya juga proud gitu ya, saya juga proud terhadap teman-teman mitra tuh. Mereka tuh bekerja bukan cuma sekedar what's in it for me, apa yang butuh buat diriku gitu. Kalau saya lakukan ini terus kita dapat apa gitu. Enggak, tapi mereka beyond that gitu. Mereka berpikir bahwa kalau misalnya memang suatu kota itu membutuhkan sesuatu, ya udah kita bantuin gitu kan, tanpa mengharapkan apapun juga. Dan very proud with them sih actually. Wow, Monik impress banget sih sama ceritanya Mas Denny sama Mas Yura barusan. Tapi kalau bisa disimpulkan, sebenarnya kan Pak Nadiem sendiri membangun Gojek itu untuk memberikan social impact juga gitu, punya tujuan social impact yang besar juga nih di Gojek gitu, dan ternyata itu merambat sampai di sisi terluar Gojek, yaitu mitra-mitra Gojek. Dan kalau Monik pernah dengar nih, ada orang bilang kalau kita kerja sama orang-orang baik itu kita pasti bisa sukses, dan pasti juga menarik orang-orang baik juga. Dan terbukti loh, ternyata orang-orang yang bergabung di Gojek, mitra-mitra kita, merchant partner kita itu adalah orang-orang yang punya jiwa kemanusiaan yang cukup tinggi gitu. Dan bahkan itu bisa jadi percontohan juga buat mungkin Gojek user di seluruh Indonesia gitu. Dan juga masyarakat luar juga gitu, bahwa gerakan-gerakan yang dilakukan sama mitra Gojek ini luar biasa banget nih gitu. Anyway, langsung aja mungkin dari Mas Yura sama Pak Denny ada pesan-pesan yang mau disampaikan sama mitra dan merchant partner kita yang lagi nonton nih? Ini? Ya pertama pastinya saya berterima kasih dulu gitu ya. Saya berterima kasih untuk para mitra dan juga para merchant yang ada di Kalimantan gitu kan ya. Karena semua pengorbanan kita, apalagi kita tahu di tahun 2021 tuh tidak mudah gitu ya. 2020 tidak mudah, 2021 lebih tidak mudah lagi gitu kan. PPKM, terus kemudian ada pembatasan kegiatan fisik gitu kan, dan saya tahu banyak teman-teman mitra dan merchant pun juga harus bekerja extra effort gitu ya untuk bisa survive gitu ya. Jadi first of all is actually
thanks a lot for the hard work gitu kan. Dan pastinya kalau misalnya pesannya juga adalah karena kita semua ini berpartner, bermitra gitu ya. Jadi baik dari teman-teman mitra maupun merchant gitu. Ya kalaupun misalnya katakanlah kita ada sesuatu hal yang misalnya help needed dari teman-teman GoTroops, dari teman-teman Gojek gitu kan, feel free to contact us gitu, kita akan bantu sebisa mungkin gitu kan untuk mewujudkan keinginan ataupun menyelesaikan masalah tersebut gitu. Yep. Betul. Itu sih. Saya juga sama Bang Denny. Setuju. Tadi janjian dulu jawabnya bareng-bareng ya gitu. Pertama terima kasih sebanyak-banyaknya kepada mitra, kepada merchant kami dan pada customer kami yang menggunakan jasa kami selama masa-masa yang sangat sulit ini di masa pandemi. Alhamdulillah keadaannya sudah cukup membaik ya dibanding tahun lalu dan bahkan tahun ini. Sepertinya tahun 2022 ini kita secara cepat dan secara rapid akan kembali ke normal lagi ya. Sekolah sudah mulai tatap muka, saya lihat juga ekonomi sudah sangat menggeliat sekali di berbagai macam kota. Ayo kita sama-sama siap-siap gitu. Jadi dari kawan-kawan mitra, ayo kita ngebit lagi yang rajin, rezekinya pasti banyak, pasti ada, opportunity-nya juga banyak. Kawan-kawan dari merchant juga makin giat untuk promosi dan juga untuk branding, dan untuk consumer ayo pakai platform Gojek untuk bisa membantu kehidupan sehari-harinya. Oke, sure. Tapi boleh sebelum Monik kita balik ke session, nanti bakal ada session Q&A. Seru-seruan aja nih sebelum Mas Denny sama Mas Yura balik. Monik pengen sharing sedikit. Jadi di masa pandemi waktu awal-awal di 2020, ini mungkin teman-teman bisa cek di episode kedua atau episode pertama Borneo Bercerita. Jadi ada salah satu merchant yang dia itu baru buka kafe. Baru banget naik, terus tiba-tiba COVID pandemi ya. Yes, pandemi langsung tutup, nggak bisa gaji karyawan, tapi dia komitmen buat nggak mau ngekat karyawan satupun gitu. Dan akhirnya beliau kenalan sama salah satu tim kita dari tim sales, Mas Fajar namanya. Akhirnya dia bikin promo di Gojek, buy one get one setiap jam 10 sampai jam 12 siang, dan sehari dia bisa 700 cup selama masa pandemi. Dan beliau sekarang udah punya hampir 20 cabang. Wow, luar biasa. Di Kalimantan. Dan itu awal mulanya dia bangkit dari bikin promo di Gojek nih gitu. Yeah. Ternyata kita very helpful banget selama masa pandemi. Iya. Oke. Agree banget. Langsung aja kalau gitu kita ke sesi yang ditunggu-tunggu, sesi quick question. Apa ini? Kita punya Oke, satu-satu ya. Quick question. Ada 6 pertanyaan. Mas Denny sama Mas Yura boleh ditulis aja, nggak apa-apa. Monik nggak lihat. Ada 6 pertanyaan. Dijawab cuma 1 kata aja. Oke. Masing-masing pertanyaan 1 kata. Yes. Oke. First question. Orang-orang nggak tahu kalau saya orangnya. Oke, sudah. Next question. Kalau lagi senggang, saya suka banget. Oke, dan number 3. Kalau saya lagi suntuk atau overload, biasanya saya Oke. Satu alasan yang bikin saya marah sama tim saya. Yang kelima. Udah? Oke, yang kelima, result or process. Oke, last question. Ada yang keenam. Ada satu lagi. One word aja, 1 kata untuk Gojek family di Kalimantan. Yeay, udah? Oke, dari pertanyaan pertama mungkin bisa dibuka satu-satu.
orang-orang nggak tahu kalau saya, Mas Yura boleh? Romantis. Iya. Bucin, saya tuh orangnya bucin banget. Bucin ya. Zodiaknya apa tuh Mas? Kenapa? Zodiaknya apa tuh biasanya? Cancer saya, nggak nyambung. Cancer sama. Cancer emang bucin sih. Gitu ya. Kalau Mas Denny, orang-orang nggak tahu kalau saya Suka main game. suka main game. Game apa tuh Mas biasanya? Online. Game online. Game online. Tapi gimana tuh? Sibuk-sibuk tapi masih main game. Sabtu Ada waktu Minggu sih. Sabtu Minggu. Refreshing ya. Iya. Oke. Yang kedua tadi kalau lagi senggang saya suka banget Tidur. Sama. hibernasi ya. Tidur. Bener-bener. Nah, question ketiga. Kalau saya lagi suntuk dan overload, biasanya saya Oh, saya lari. lari, Lari. Main sama anak. main sama anak. Lari itu buang energi ya. Katanya kalau misalnya lagi marah atau lagi suntuk atau lagi bener-bener overload, kita harus bakar energi kita gitu ya. Ini terus saya suka dapat inspirasi aja kalau lagi lari. Oke. Kenapa? Tapi bener sih, kebetulan aku pernah deket sama salah satu branch manager dari logistik company di Balikpapan. Dia cerita kalau misalnya lagi overload, lagi stres, itu kita ngelakuin, itu kan ada energi kan. Kita punya energi marah atau mungkin suntuk atau apa. Itu harus dibakar dan dikeluarin ke arah yang positif. Jadi kayak yang tadinya kita mungkin bakal meledak atau marah, kalau kita mungkin ngelakuin olahraga atau kita masak, kita beres-beres, kayak ngelakuin something positif, itu justru kita akan dapat inspirasi dan bisa berpikir lebih jernih gitu ya. Nah, kalau Mas Denny sendiri nih tadi main sama anak. Iya. Jadi inspirasinya dari anak-anak. Dari anak-anak. Luar biasa. Family man. Oke. Yang keempat tadi nih, pasti yang teman-teman go terus tunggu-tunggu nih yang keempat. Apa nih? Berarti nih kalau udah dapat bocoran dari sini nggak boleh ngakuin ini nih. Alasan yang bikin saya marah sama tim adalah Kalau ada orang apatis, saya paling nggak tahan sama orang apatis yang nggak peduli, doesn't care gitu. Itu saya paling nggak bisa sama orang yang lo gue lah, kerjaan gue lu gitu ya. Betul. Ya. Kalau Mas Denny sendiri? Lebih ke tidak konsistensi. I see. Jadi kalau misalnya katakanlah kita sudah agree something in the meeting gitu kan, dan di meeting itu tidak ada pushback sama sekali, tapi pas di luar meeting nggak dikerjain gitu kan. Jadi kayak nggak konsisten antara what we agree and then what is actually delivered gitu. Biasanya apa sih Mas yang bikin seseorang tuh jadi nggak konsisten gitu sama apa yang dia lakuin? Sebenarnya sih mungkin ada beberapa hal ya. Kalau pertama mungkin dari awalnya dia juga nggak setuju gitu kan. Tapi kalau misalnya pun nggak setuju, harusnya memang di dalam meeting itu say something. Say something gitu kan. Karena bisa jadi dia memiliki pandangan yang berbeda gitu kan. Dan ke dalam meeting itu bisa jadi teman-teman yang sudah melakukan decision bukan tidak melihat dari kacamata tersebut gitu. Atau yang kedua memang simple as the person memang nggak mau melakukan aja gitu kan. Nah itu kita. So you very open buat discussion kalau emang ada pandangan yang berbeda ya, benar-benar. Yang as long as opinion dia tuh bisa dipertanggungjawabkan, why not gitu kan? Betul. Sure. Oke. Selanjutnya tadi result or process and why? Dari Mas Denny dulu deh. Tadi udah Mas Yura. Proses. Why? Karena gini, kalau saya bisa dikatakan saya orang biru gitu kan ya. Saya lebih percaya dengan data, saya lebih percaya dengan proses. Result itu akan datang dengan sendirinya kalau prosesnya sudah benar gitu kan. Tapi kalau misalnya kita katakanlah mempercepat sesuatu supaya resultnya dapat gitu ya, tapi kita spend a lot of things there, bukan building the process, begitu aktivitas yang kita lakukan itu tidak kita lakukan lagi, maka secara fundamental itu akan rubuh sendiri gitu loh, dan akhirnya tidak bisa mendeliver result yang kita inginkan gitu sih. Jadi proses itu penting ya. Proses. Ya. Saya juga proses. Proses banget. Dengan alasan yang mirip-mirip Bang Denny juga, nggak cukup untuk melakukan hal yang benar, tapi kita harus melakukan hal yang benar dengan cara yang benar. Exactly. So doing the right things the right way ya. Kalau misalnya kita terlalu berpaku pada result, ya kita bisa menghalalkan segala cara. Exactly, benar sih. Nggak benar dan nggak sustainable seperti Bang Denny. Setuju. Oke. So proses ya teman-teman. Oke, last question, satu kata untuk Gojek Family di Kalimantan. Yang mana dulu Mas Yura? Juara, kalian semua juara. Wih.
Tepuk tangan dong. Kalau Mas Denny, Badabes. Ya, Badabes. mirip-mirip lagi. oke deh. Kalau gitu kita udah selesai untuk sesi podcastnya. Thank you banget buat Mas Makasih. Denny, Thank Mas you. Yura udah hadir, nyempetin waktunya yang sibuk banget, masih bisa nyempetin waktu bareng kita ngobrol-ngobrol dan sharing inspirasi di sini. Thank you so much. Safe flight juga, hati-hati di jalan dan kita tunggu balik lagi di sini. Baik, makasih. Thank you so much. Oke, itu aja guys yang kita bisa sampaikan dan tadi inspirasi-inspirasi dari Mas Denny dan Mas Yura. Jangan lupa pantengin terus podcastnya Borneo Bercerita karena bakalan banyak banget cerita inspiratif yang kita bakal hadirin di sini. Dan tentunya yang tadi kita udah bicarain juga ada social impact dari teman-teman mitra kita yang ada di Kalimantan. Tungguin aja di Borneo Bercerita. Bye-bye.